down, I know you got me, baby. Hai, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di buku Aswaja tentang bab aliran-aliran ilmu kalam. Pertanyaan yang pertama yaitu, doktrin Syiah yang pertama adalah imamah. Imamah adalah salah satu doktrin Syiah yang sangat diperhatikan oleh pengikutnya mulai dari dulu hingga sekarang. Maksud dari imamah di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Begitu pula keturunannya adalah para khalifah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doktrin imamah ini adalah doktrin pokok dalam ajaran Syiah. Doktrin ini ditarik ke dalam sebagai aspek agama seperti akidah, fikih, dan lainnya, sehingga menjadikan kelompok Syiah mempunyai perbedaan yang sangat banyak dengan Aswaja. Menurut Muhammad Husain, salah satu sumber Syiah kontemporer, imamah adalah pangkat dari Tuhan seperti nubuwah, sebagaimana Allah memilih beberapa orang dari sekian banyak hambanya untuk memperoleh nubuwah dan risalah dan menguatkannya dengan mukjizat, yang mana hal tersebut seperti nas dari Allah. Syiah Itsna Asy'ariyah berkeyakinan ada 12 imam yang telah ditetapkan sesudah Rasulullah. Dan para imam tersebut diyakini oleh pengikutnya sebagai seorang yang maksum. Mereka adalah yang pertama Ali bin Abi Thalib, summa Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali al-Bakir, Ja'far bin Muhammad al-Siddiq, Musa bin Ja'far al-Qadim, Ali bin Musa al-Ridha, Muhammad bin Ali al-Jawad, Ali bin Muhammad al-Hadi, summa Hasan bin Ali al-Askari, yang terakhir adalah Muhammad al-Mahdi. Menurut keyakinan Syiah, dia adalah imam yang dinanti kehadirannya di akhir zaman. Kelemahan di doktrin imamah adalah di kriteria penentuan Tuhan. Timbul persoalan mengenai kriteria yang tepat untuk menentukan imam, terutamanya selepas kewafatan imam ke-12 dalam Syiah Itsna Asy'ariyah. Kelemahan di doktrin imamah adalah yang pertama dalam kriteria penentuan imam. Timbul persoalan mengenai kriteria yang tepat untuk menentukan imam, terutamanya selepas kewafatan imam ke-12 dalam Syiah Itsna Asy'ariyah. Kemudian dalam potensi kultus individu, konsep imamah yang maksum boleh membawa kepada pemujaan individu yang berlebihan. Lalu perpecahan dalaman. Terdapat perbedaan pendapat di dalam golongan Syiah sendiri mengenai siapa yang berhak mendapat gelar imamah. Yang terakhir, karena kajian sejarah. Terdapat beberapa kajian sejarah yang menunjukkan bahwa tidak ada nas yang jelas dari Nabi Muhammad SAW tentang penunjukan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti beliau. Doktrin yang kedua adalah doktrin Mahadisme atau Imam Mahdi. Selain konsep imamah, Syiah juga memiliki doktrin Mahadisme. Mereka meyakini bahwa imam mereka yang ke-12 atau Muhammad al-Mahdi masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Ia hidup sampai hari kiamat sehingga bumi tidak sunyi dari imam. Menurut akidah Syiah, keimanan terhadap imamah tidak sempurna kecuali dengan meyakini adanya Imam Mahdi. Dan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, di akhir zaman juga akan ada Imam Mahdi. Namun berbeda dengan Syiah, sebab Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi sudah ada sejak zaman dulu dan pada saat ini sedang bersembunyi.
Secara umum, pendapat Syiah berdasarkan riwayat yang dibuat-buat, yang dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada imam-imam mereka. Kelemahan pada doktrin Mahdisme dalam hal penantian pasif. Doktrin ini boleh menyebabkan umat Islam menunggu secara pasif kedatangan Imam Mahdi tanpa berusaha untuk memperbaiki keadaan. Semua dalam hal klaim palsu, terdapat potensi untuk munculnya dakwaan palsu mengenai identiti Imam Mahdi. Yang terakhir adalah ketidakpastian. Kapan Imam Mahdi akan muncul itu tidak ada yang mengetahui, dan hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian. Doktrin yang ketiga adalah Isma al-Imam atau kemaksuman para imam. Para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka itu maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Mereka tidak pernah berdosa baik secara sengaja ataupun lupa. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang artinya, dan tatkala Tuhan Ibrahim mengujinya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim dapat menyempurnakannya. Dia berkata, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi manusia. Ibrahim berkata, dan sebagian keturunanku. Dia berkata, tidak akan memperoleh nubuahku orang-orang zalim. Dari ayat ini, mereka meyakini bahwa imam tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Mereka meyakini bahwa para imam mereka adalah termasuk yang dimaksud dalam ayat tersebut. Pendapat ini jelas ditolak mentah-mentah oleh para ulama, sebab tafsir dari lafaz ahad tersebut adalah nubuah. Kelemahan dari doktrin Isma al-Imam dalam hal bukti empirikal. Sukar untuk membuktikan secara empirikal bahwa seseorang itu maksum. Kemudian dalam hal potensi penyalahgunaan kuasa. Konsep ini boleh disalahgunakan oleh pemimpin agama untuk membenarkan tindakan mereka. Yang terakhir, dalam hal perbedaan pendapat. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai siapa saja imam yang memiliki sifat maksum. Doktrin yang terakhir adalah doktrin taqiyah. Secara etimologi, kata taqiyah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata waqoya, yang berarti melindungi sesuatu dari sesuatu yang lain. Dalam Syiah, istilah taqiyah berarti mengatakan atau menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dalam akidah. Dalam hal ini, salah satu tokoh Syiah terkemuka Al-Muf'id menyatakan sebagai berikut, yang artinya taqiyah adalah menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan akidah serta merahasiakannya terhadap orang-orang yang tidak seakidah dan tidak minta bantuan mereka dalam hal-hal yang dapat mengakibatkan bahaya baik dalam urusan agama maupun keduniaan. Taqiyah bagi Syiah bukanlah sekedar anjuran atau dispensasi, akan tetapi dijadikan sebagai bagian dari pilar-pilar atau rukun-rukun agama, seperti halnya sholat dalam Islam. Barang siapa yang tidak bersedia menerapkan konsep taqiyah, maka berarti ia telah merobohkan salah satu pilar agama. Doktrin Syiah taqiyah ini tidak lain hanyalah kebohongan dan kemunafikan belaka, menyembunyikan kebatilan di dalam hati dan menampakkan perkara yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati.
Mereka juga telah mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan doktrin taqiyah ini dalam hal potensi penyalahgunaan. Taqiyah boleh disalahgunakan untuk menyembunyikan agenda tersembunyi. Lalu dalam hal ketidakpercayaan, amalan ini boleh menimbulkan ketidakpercayaan dan kecurigaan di kalangan umat Islam. Yang terakhir dalam hal munafik, terdapat beberapa ulama yang berpendapat bahwa melakukan taqiyah sama dengan melakukan perbuatan munafik. Next, pertanyaan yang kedua. Doktrin Khawarij yang pertama adalah takfir, yaitu mengkafirkan. Menurut mereka, orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Pemikiran ini dilandasi kesalahpahaman mereka tentang ayat dari Quran surat Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun," yang artinya, dan barang siapa yang tidak berhukum sesuai dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kelompok Khawarij memahami dengan keliru bahwa kafir dalam ayat tersebut adalah kafir dengan arti keluar dari Islam, bukan kafir nikmat. Di antara yang menyebabkan kekeliruan ini adalah mereka fokus dalam satu dalil dan mengesampingkan dalil lainnya. Padahal dalam memahami ayat Al-Quran, kita harus menjami'kan atau mengkompromikan antara satu dalil dengan dalil-dalil lainnya. Apalagi dalil-dalil yang secara dohir terlahir bertentangan. Pendapat Khawarij jelas keliru sebab dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis, orang yang berdosa baik besar maupun kecil tidak mengeluarkannya dari Islam. Dalam hadis-hadis lainnya juga bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah pun masih mungkin mendapatkan pengampunan dari Allah. Apalagi seorang yang melakukan dosa besar atau kecil dan memungkinkan dia bertaubat. Selama bukan su'ul khotimah, mati dalam keadaan kafir. Ada banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang dapat menggugurkan pendapat Khawarij tentang kafirnya pelaku dosa. Kelemahan dari doktrin Khawarij takfir ini adalah yang pertama, pandangan ini sangat ekstrim dan bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya taubat dan ampunan Allah. Yang kedua, pengkafiran yang mudah dapat menyebabkan perpecahan dan konflik dalam umat Islam. Pandangan ini bertentangan dengan pandangan mayoritas umat Islam, dapat menimbulkan ketakutan di kalangan umat Islam dan berpotensi untuk menimbulkan konflik, dapat juga menghancurkan persatuan umat Islam. Doktrin Khawarij yang kedua adalah tentang al-imamah. Khawarij berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib dan boleh membela dari pemimpin yang dirasa tidak baik. Pendapat ini jelas berbeda dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib dan haram membela darinya, baik pemimpin tersebut baik maupun buruk. Sebab dampak yang ditimbulkan apabila tidak ada pemimpin dan keluar dari pimpinan yang sah sangat besar. Adapun apabila pemimpin itu buruk, maka kewajiban umat Islam adalah memberi nasihat dan bersabar. Seperti yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya barang siapa yang meninggal dengan keadaan tidak ada ketundukan
bai'ah di lehernya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Dari Abi Hazim juga berkata, saya duduk atau mengaji kepada Abu Hurairah 5 tahun. Aku mendengarnya bersabda tentang Nabi. Bersabda, Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Apabila seorang nabi meninggal, maka ia digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, yang ada hanyalah pengganti-pengganti yang banyak. Sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan? Rasul menjawab, penuhilah baiat yang pertama, dan berikanlah hak mereka. Karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban apa yang mereka pimpin. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, An Abdillah yaqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu, ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalika? Qala tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Yang artinya, dari Abdullah berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setelah kewafatanku akan terjadi monopoli dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan pada orang yang diantara kami yang menjumpainya? Rasulullah berkata, kalian harus memenuhi kewajiban kalian bagi mereka dan kalian mohon kepada Allah kalian. Kelemahan dari doktrin imamah adalah yang pertama, pandangan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata. Yang kedua, penurunan khalifah secara paksa dapat mengganggu ketertiban umum. Pandangan ini tidak memperhatikan pentingnya ahli waris atau orang yang memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, sering terjadi konflik perebutan kekuasaan dan tidak adanya stabilitas dalam pemerintahan. Pemilihan khalifah oleh umat Islam secara bebas sangat sulit untuk diimplementasikan. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai kriteria pemimpin yang layak. Doktrin yang terakhir tentang Al-Imam Al-Udma atau yang berarti Imam Agung. Jabatan khalifah tidak dimonopoli kalangan tertentu. Karena itu, menurut mereka, khalifah tidak harus dari suku Quraisy atau dari kalangan Arab. Bahkan menurut mereka, khalifah lebih baik tidak berasal dari suku Quraisy agar mudah dipecat atau dibunuh bila melanggar syariat atau menyimpang dari kebenaran, karena tidak ada suku besar yang bakal membelanya. Poin ketiga ini menyangkut pokok agama. Hanya saja mereka keluar dari ijma' al-ulama tentang imamah al-udma yang hanya keturunan Quraisy yang berhak memangkunya. Di antara ulama yang menceritakan ijma ini adalah Al-Mawardi, Al-Iji, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan beberapa ulama selainnya. Di antaranya dari landasan ijma tersebut adalah inna hadzal amra fi Quraisyin la yu'adihim ahadun illa kabawallahu ala wajhi ma aqamul ladina. Yang artinya sesungguhnya yang berhak menyandang perkara ini adalah keturunan Quraisy. Tidak ada yang menentang mereka kecuali Allah akan menelungkupkan wajahnya. Hal ini selama mereka Quraisy menjalankan agamanya. Meski bukan menyangkut akidah, akan tetapi pendapat ini dimasukkan dalam pembahasan ilmu kalam, sebab ini menjadi ciri khas kelompok Khawarij. Kelemahan dari doktrin Al-Imam Al-Udma adalah konsep ini
dapat disalahgunakan oleh kelompok ekstrim untuk membenarkan tindakan kekerasan mereka. Pandangan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata. Dan penurunan imam secara paksa dapat mengganggu ketertiban umum dan sering terjadi konflik perebutan kuasa dan tidak adanya stabilitas dalam pemerintahan. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai kriteria pemimpin yang layak dan juga tidak adanya jaminan bahwa imam agung akan selalu adil dan bijaksana. Motherfucker, we got all right now.